Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Gede Arya Banuarta. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 dan di sini saya sebagai programmer yang mengembangkan aplikasi yang telah kami rancang sebelumnya, yaitu aplikasi voting dan juga kuesioner untuk cakupan RT dan juga RW. Jadi di aplikasi yang kami buat itu terdapat dua tampilan, yaitu yang pertama adalah tampilan admin, lalu yang kedua adalah tampilan dari user itu sendiri. Dari sini saya akan melakukan uh, beberapa demo di mana terdapat dua fitur utama, yaitu pertama adalah fitur kuesioner, di mana fitur kuesioner ini tuh sistemnya seperti Google Form, di mana user itu bisa mengisi sebuah form atau field dengan berbagai tipe jenis seperti input text, text area, lalu ada opsi seperti radio button seperti itu, lalu sama multiple answer seperti bentuknya adalah checkbox. Oke. Lalu fitur yang kedua adalah fitur voting, di mana memang voting sendiri itu kami bedakan gitu. Jadi bentuknya tidak berupa form kuesioner, melainkan terdapat fitur voting tersendiri yang dapat dimulai dan dapat memperhitungkan suara itu secara otomatis seperti itu. Nah, di sini saya memulai dengan kondisi di mana data itu masih kosong, artinya belum ada data seperti wilayahnya RT atau RW, wilayah administrasinya itu belum ada. Jadi di sini admin bisa langsung mendaftar. Oke. Lalu setelah mendaftar, kita selanjutnya bisa langsung login. Nah, ketika pertama kali menjalankan aplikasi, langsung dengan kondisi bahwa data dari wilayahnya itu masih kosong. Jadi belum di database itu belum ada data RW maupun RT atau kecamatan juga kelurahan. Jadi ketika pertama kali login atau masuk itu ke dashboard adminnya itu tadi, kalau misalnya data yang masih kosong akan secara otomatis di-redirect ke halaman create administratif ini. Jadi di sini akan menambahkan jenis wilayahnya mau RT atau RW. Misal RW itu maka tidak ada kolom RT, tapi di sini saya akan mencoba untuk wilayah RT. Kalau wilayah RT di sini maka akan ada kolom RW dan juga RT. Di sini saya akan tuliskan kecamatan Meraura, lalu kelurahannya Sukamaju, RW-nya 9 dan RT-nya 5. Setelah itu buat wilayah, klik buat wilayah. Nah, ketika wilayahnya sudah dibuat, nah di sini langsung di dashboard halaman utamanya akan muncul wilayah administrasinya tadi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pertama kali di sini tentu saja data warga itu kosong. Jadi di sini admin bisa menambahkan data itu secara manual. Jadi ibaratnya setiap warga itu akan menyetorkan KTP ataupun KK beserta alamat emailnya. Nanti alamat emailnya itu digunakan untuk proses pendaftaran di halaman usernya di halaman ini, di mana pendaftaran itu nanti akan membutuhkan sebuah token dan token itu akan dikirimkan ke email. Jadi alamat email di sini tuh sifatnya adalah required ya, atau benar-benar dibutuhkan seperti itu. Di sini kita masuk ke Enika, sama ini emailnya harus email asli. Lalu saya akan menambahkan lagi. Terus selanjutnya saya akan menambahkan data yang lain. Oke. Jadi ketika udah ditambahkan itu akan muncul di sini ya otomatis, tapi semua statusnya itu masih belum terdaftar semua. Karena tadi kita baru saja
mengisikannya secara manual. Bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Nah, ketika akan mau diaktifkan ya statusnya itu, maka yang melakukannya adalah user itu sendiri. Jadi semisal saya di sini uh, buka emailnya, nah ini yang pertama, atas nama Faiz Rizky ya, tokennya ini. Nah itu nanti kita coba ke halaman usernya, kita bisa melakukan sign up di sini. Nah di sini yang pertama kita masukkan nomor KTP. Nah di situ pertama-tama saya cari dulu ya, untuk Faiz Rizky itu nomor NIK-nya ini. Nah, ini saya salin saja, lalu sama emailnya, di emailnya tadi tokennya ini kita salin, lalu kita paste saja. Jadi kita buat passwordnya di sini. Oke, klik daftar. Oke, situ kita coba login. Oke, nah ini halaman utamanya. Jadi di sini nanti akan menampilkan ada dua jenis ya, ada voting dan juga kuesioner. Sama hasil ini untuk menampilkan live voting yang sedang berjalan. Tapi di sini masih kosong. Lalu coba kita lihat di statistik warga. Nah, si Faiz Rifki sudah terdaftar. Oke. Nah, di situ juga saya juga ingin mendaftarkan atas nama ini untuk di ada Benarta. Ini kita coba login saja. Kita coba login. Kalau login ke Share App. Lalu kita masukkan nomor NIK-nya. Oke, terus kita lihat emailnya. Tadi kita pakai untuk Arya Banu ya. Coba cari di spam. Nah ini tokennya. Ini kita masukkan tokennya, sama kita akan membuat passwordnya. Oke, klik daftar. Oke, setelah itu kita coba login atas nama Budi Arya Banuarta. Oke, jadi bisa ya Budi Arya Banuarta di sini. Jadi dua-duanya Budi Arya Banuarta dan juga Faiz Rifki ini dua-duanya sudah terdaftar. Selain itu juga kita bisa melakukan penghapusan data. Di sini cuman saya tidak akan melakukannya. Lalu ada edit warga, dan di sini juga sebenarnya mekanismenya sudah sama. Ini misalnya kita klik sini edit foto area, kita ganti namanya, tambahin, ataupun kita mengganti emailnya juga bisa di sini. Tapi saya di sini akan mengganti namanya. Oke, nah itu langsung akan terupdate. Oke, untuk yang fitur pertama yaitu kuesioner. Nah di kuesioner ini saya akan coba membuat kuesioner baru. Sini kita bisa masukkan namanya, misalnya pemilihan tur wisata RT. Oke, sini misalnya sebutkan kata favorit Anda. Nah, lalu deskripsikan kota tersebut. Nah, ini bisa menggunakan text area. Field text area itu dia sifatnya lebih luas ya ketimbang yang input text biasa. Lalu tambahkan field baru, misalnya di sini pilih kota favorit. Sini saya bisa menggunakan radio Banten. Misalnya yang pertama Jakarta, Malang, sama Surabaya. Oke, lalu di sini saya simpan form. Nah, ketika ada 3 status, yaitu ready, aktif, sama done. Ketika statusnya masih ready seperti ini, itu admin masih bisa melakukan edit ya terhadap formnya, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Nah di sini saya coba akan edit ya. Nah,
Misalnya tadi pakai radio button, nah itu saya coba ganti misalnya pakai checkbox. Oke. Lalu field malam saya hapus, saya ganti misalnya opsi Bali. Oke. Terus saya simpan formnya. Oke. Nah, ketika statusnya masih ready di sini, itu dia masih istilahnya belum dirilis. Jadi di user ini belum ada. Nah, ketika statusnya dirubah menjadi aktif, nah di user akan otomatis dia akan ada kuesionernya. Lalu saya coba buat lagi ya kuesioner yang lain, misalnya di sini meminta saran untuk calon RT, lalu berikan alasannya. Nah ini dalam teks area isi matkom. Nah ini yang tadi ya pemilihan RT, saya ganti judulnya coba pendapat mengenai pemilihan RT. Nah di sini ketika statusnya masih ready ya seperti yang tadi, nah ini belum available di halaman usernya. Ketika saya ubah statusnya menjadi aktif, nah itu langsung ada kuesioner yang di sini. Oke, di sini saya coba akan mengisi salah satu yang tur wisata. Ini coba saya klik. Ini saya menggunakan usernya untuk Gede Area Bandung. Coba klik. Nah, di sini saya coba isi. Misalnya Bandung. Bogor. Jadi di sini saya coba akan pilih misalnya Bali sama Jakarta. Saya submit. Otomatis ketika kita udah mengisi kuesionernya itu kuesioner yang tadi tidak akan tampil lagi seperti itu. Lalu misalnya saya juga akan mengisi tapi sekarang dengan atas nama Faiz Rifki ya. Jadi coba Faiz Rifki. Oke, sebagai Faiz Rifki. Di sini karena dia Faiznya belum mengisi kuesioner yang tadi, masih ada ya. Jadi tentang tur wisata ini juga sama, misalnya Bandung. Submit. Nah, lalu ketika misalnya kuesioner itu sudah selesai, maka di sini admin bisa langsung dia ngeklik done. Jadi mengubah statusnya menjadi done. Jadi misalnya yang pemilihan tur ini done. Nah, ini ketika statusnya done itu sebenarnya dia tidak akan bisa juga tampil di sini. Jadi udah tidak akan tampil. Nah, setelah statusnya menjadi done itu dia bisa di-download. Nah langsung dia bentuknya adalah file Excel. Nah ketika dibuka, nah ini langsung ya keluar jawabannya tadi atau field tadi. Jadi ada yang di Bogor, contohnya itu di area Bandung tadi dia Bogor, kotanya, lalu di Bandung. Terus pilihannya juga di sini juga opsinya itu langsung dipisahkan oleh koma seperti itu untuk kuesionernya. Oke. Lalu selanjutnya adalah fitur utama yaitu tentang voting. Dimana di voting ini itu ketika voting itu masih kosong atau dia ada voting yang berjalan itu langsung memunculkan pop-up seperti ini. Di sini coba akan saya coba setting waktunya. Oke. Nah, ketika masih kosong itu atau kandidat yang masih kosong itu dia masih tidak akan bisa dimulai. Coba saya akan memilih kandidatnya.
Nah, ketika kandidatnya masih satu juga statusnya tidak akan bisa dimulai. Lalu coba kita akan tambahkan oke. Nah, ketika udah calonnya lebih dari satu, itu dia langsung bisa dimulai pemilihannya. Nah, secara otomatis dia akan menunggu sampai waktu yang telah ditentukan. Ini coba saya edit untuk mempercepat. Nah, ini votingnya saya adakan selama 2 menit. Ini coba akan kita tunggu. Nah, ketika udah 02 itu sebenarnya kita langsung bisa lihat coba di halaman sini. Nah, di halaman milik apa namanya usernya itu langsung otomatis ada voting pemilihan. Dan ini kalau misalnya kita balik lagi ke sini itu langsung sudah terbuka statistik sementaranya seperti apa dan sudah tidak bisa mengedit lagi. Nah, kalau misalnya kita coba di sini kita melakukan voting itu menggunakan akun Pak Rifki ya. Nah, misalnya kita pilih calon pertama Pak Rifki, kita konfirmasi pilihan. Nah, dia langsung bilang ya sudah tidak bisa memilih lagi. Lalu kita kalau klik hasil di sini nanti bisa lihat statistiknya secara langsung, baik di sisi usernya atau warga dan juga di sisi adminnya di sini. Nah, misal kita coba memilih lagi tapi dengan akun yang berbeda, misalnya dengan atas nama untuk di area. Di sini juga dia bisa milih. Coba kita pilih calon yang kedua. Kita coba konfirmasi pilihan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini juga ada hasil. Jadi rata ya untuk ini. Sama yang di sini juga voting di sini. Nah, ini juga rata. Oke, ini kita coba tunggu pemilihannya sampai 2 menit lagi ya, sampai 01.05. Nah, di sini waktu sudah menunjukkan 1.05 ya, jadi votingnya sudah berakhir. Ini kita refresh, sebenarnya dia sudah langsung statusnya sudah tidak ada voting yang aktif ya. Lalu kalau kita coba ke sisi usernya juga, warganya juga tidak ada voting sedang berjalan, tapi kita bisa lihat di sisi adminnya. Misalnya kita ke halaman hasil voting. Nah, di halaman sini langsung dia ada hasil voting pemilihan di periode yang tadi ya. Jadi langsung disebutkan di sini tanggalnya sama waktu awal pelaksanaannya kapan. Itu kita di sini coba bisa lihat. Nah, di sini hasilnya. Nah, ini hasil finalnya ibaratnya setelah waktunya berakhir. Faiz Rifki 1 suara sama Putu Gede Banuata juga 1 suara. Oke, mungkin sekian demo aplikasi kami, di mana aplikasi ini nih sifatnya mungkin masih beta. Jadi secara MVP, fitur MVP-nya mungkin sudah, tapi mungkin masih ada beberapa yang bisa ditambahkan dalam proses kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.